perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu, firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku, tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai, di dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku ya Tuhan. Haleluya. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu, firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri, Yesus. Hanya Engkau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Haleluya. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri, ku kan berdiri di tengah batu. Percaya padamu Tuhan, Engkau kekuatan dalam hidupku. Haleluya. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri, ku kan berdiri
percaya kepadamu ya Allah. Kekuatan dari Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Sampai kapanpun bukan bertahan. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Sembahkan Tuhan, ku tinggikan namamu, sebab Kau layak disembah. Kau layak dimuliakan, layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Jawab kami Tuhan, jawab kami, urapi kami Bapa, urapi kami. Kami puji Engkau, Allah kami yang hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, ketika kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, kami merasakan jamahan-Mu ya Allah. Kami percaya Tuhan, dalam situasi saat ini yang dihadapi oleh negara kami, oleh bangsa kami mau terus percaya kepada Engkau Tuhan. Hanya Engkau pelindung dalam hidup kami. Engkau Allah yang selalu bersama dengan kami melewati setiap pergumulan-pergumulan hidup kami Bapa. Terima kasih bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku.
Bapak Ibu yang saya hormati dan kasihi dalam Tuhan, kita akan bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan dan kita akan mendengarkan Tuhan berbicara dengan kita lewat firman-Nya. Bapa di surga, saat ini kami kembali menengadah kepada Tuhan. Kami sungguh percaya Engkau mengasihi kami. Di tengah-tengah pengalaman kami yang sulit, kami tahu Kau hadir di sana bersama dengan kami. Secara khusus ketika kami mendengarkan Tuhan berbicara dengan kami, kami sungguh percaya Engkau sedang membantu kami mengerti apa yang harus kami perbuat di dalam hidup ini. Saat ini Tuhan Yesus, kami sungguh menyadari betapa kami membutuhkan Engkau dalam hidup kami. Hadir Tuhan, bantu kami, kuatkan kami, teguhkan iman percaya kami. Biarkan semua yang kami lewati, di sana kami menyaksikan tangan Tuhan yang terus menaungi dan menyertai kami. Bapa, terima kasih. Urapi kami semua, biarkan kami boleh menikmati firman-Mu pagi hari ini. Dan Roh Kudus bantu dan terjemahkan firman-Mu menjadi kebenaran yang hidup. Kami sungguh-sungguh dilayani oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan pagi hari ini. Lewat hamba-Mu yang tidak punya apa-apa dan terbatas ini Tuhan. Berbicaralah dengan kami karena kami semua sungguh sudah sedia mendengarkan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, percaya dan kami sambut firman Tuhan. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang saya hormati dan kasihi dalam Tuhan. Pagi ini saya senang mengajak kita sekalian mendengarkan firman Tuhan dari seorang hamba Tuhan, seorang anak Tuhan yang saya akan baca seperti yang disebutkan dalam firman Tuhan dalam Ayub pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4, yang bunyinya demikian. Hidup itu berat. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan, seperti kepada seorang budak yang merindukan naungan, seperti kepada seorang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Demikianlah dibagikan kepadaku bulan-bulan yang sia-sia, dan ditentukan kepadaku malam-malam penuh kesusahan. Bila aku pergi tidur, maka pikirku bilakah aku akan bangun. Tetapi malam merentang panjang, dan aku dicekam oleh gelisah sampai dini hari. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita semua pasti pernah mengenal dan mendengar kisah hamba Tuhan, anak Tuhan yang luar biasa ini. Bagi Tuhan, dia adalah orang yang mendapatkan pujian karena di dalam pasal yang pertama, ayat yang pertama disebutkan, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Disebutkan di sini tentang siapa Ayub itu dalam hubungannya dengan Tuhan. Di sini dia dinilai orangnya saleh. Orangnya jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saleh bicara tentang hidup yang benar,
Saleh bicara tentang hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Sama halnya dengan jujur. Jujur merupakan tindakan yang sifatnya dijalaninya dengan menghargai hak orang lain. Jujur merupakan predikat yang melekat dalam hidup Ayub. Karena dia tidak pernah melanggar hak orang lain sepanjang dia menjalani hidup. Dia dapat mempertanggungjawabkan segala sesuatu dengan benar di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Dan kemudian disebutkan ia takut akan Allah. Dia orangnya sangat menghormati Tuhan. Sadar bahwa Tuhan adalah Tuhan yang dia harus berikan pertanggungan jawab untuk semua yang dia lakukan di hadapan Tuhan di sepanjang apa yang dia perbuat dalam hidup ini. Disebutkan dia takut akan Tuhan. Dia sangat menghormati Tuhan. Karena itu Alkitab mengatakan dia menjauhi semua bentuk kejahatan yang pernah berkembang di dalam kehidupan manusia maupun dalam kehidupan Ayub pada saat itu. Namun semua yang disebutkan oleh Alkitab mengenai Ayub tidak berhenti sampai di sana. Ayub ini orangnya yang luar biasa, kepala rumah tangga yang sangat bijak. Disebutkan Ayub ini mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang tetap memelihara kedekatan satu sama yang lain, saling menghormati satu sama yang lain. Dan karena itu disebutkan anak-anak Ayub itu seringkali mengadakan jamuan kasih kekeluargaan. Semua mereka ikut. Semua menjadi keluarga yang menghormati hubungan di antara mereka. Dan akibatnya anak-anak Ayub ini saya percaya menjadi anak-anak Ayub yang sungguh boleh menjadi teladan. Karena peran dari seorang ayah yang baik, yang telah mendidik anak-anaknya dengan bijak. Di era kita sekarang ini, jarang kita temukan orang tua yang memiliki kerinduan sama seperti menjadi kerinduan Ayub. Kumpul anak-anak, ayo kita adakan jamuan keluarga supaya di antara kalian tidak terjadi suasana yang tidak kita harapkan. Kekeluargaan saling menghormati harus dibangun. Ini Ayub. Dan lebih dari itu disebutkan, usai anak-anaknya mengadakan perjamuan, dia mendoakan anak-anaknya, dia menguduskan anak-anaknya. Dia berpikir di dalam hatinya, jangan sampai anak-anak saya telah berdosa. Jadi saya lihat bagaimana Ayub tetap memelihara hubungan terbaik dengan Tuhan. Baru-baru dalam minggu yang lalu saya minta jemaat untuk membaca Mazmur 31 ayat 1 sampai 25. Saya bertanya kepada mereka dan saya minta supaya mereka bisa memberi saya jawaban setelah mereka membaca Mazmur itu dengan baik. Dan saya diberi jawaban yang bervariasi. Ada yang berkata kepada saya pertama, Om, kami percaya hubungan antara surga dan bumi ini tidak pernah putus. Antara Tuhan dan manusia tidak pernah lepas. Sepertinya urusan surga tetap menjadi pengalaman yang kita alami dalam hidup kita sehari-hari. Bukti kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bukti kalau Tuhan selalu bersama-sama dengan kita.
Artinya kita boleh berada di bumi ini tapi kita tidak sendirian. Tapi ada Tuhan yang menyertai kita. Saya ingat apa yang Mother Teresa pernah berkata begini. Orang-orang percaya yang ada di bumi ini, menurut Mother Teresa dalam catatan hariannya, adalah orang-orang surga yang sedang berjuang di sini. Adalah orang-orang surga yang sedang menunaikan tugasnya yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Kita bukan orang-orang dunia, kata Mother Teresa. Karena itu pada waktu saya mendapatkan jawaban itu saya senang. Supaya kita tidak pernah merasa bahwa kita hidup di dunia ini sepertinya kita sendirian. Tidak. Tapi kita sadar di dunia ini ada Tuhan yang menyertai kita. Kita tidak pernah dibiarkan Tuhan. Dan firman Tuhan berbicara mengenai Ayub. Kalau Bapak Ibu perhatikan, Ayub ini orangnya luar biasa baik. Perhatian pada keluarga dia bangun dengan begitu bijak. Dia tidak mengharapkan dalam keluarganya ada yang lepas dari Tuhan. Ini tindakan yang sangat mulia dari seorang ayah. Yang mungkin sekarang ini sulit kita temukan di dalam hidup kita. Dan dibalik dari semua keberhasilan Ayub, dalam hubungannya dengan Tuhan, dalam hubungan dengan keluarganya, dalam hubungan dengan usahanya, Alkitab berkata, Ayub diperhadapkan dengan pencobaan, di mana semua harta miliknya habis ludes dalam waktu sekejap. Tidak cukup sampai di sana. Anak-anak yang selama ini dia begitu cintai, dia besarkan dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Dalam waktu yang bersamaan, semua meninggal dunia. Dan kemudian Ayub menjadi begitu susah. Tepatlah seperti apa yang Ayub katakan dalam Ayub pasal yang ke-7 dengan tema hidup itu berat. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, beratnya hidup ini kemudian ditandai dengan apa yang Ayub lakukan. Seperti yang disebutkan di dalam ayat yang ke-20, Ayub mengoyak jubahnya, menunjukkan kesedihannya yang mendalam, duka cita yang mendalam. Itu yang dialami oleh Ayub. Yang orangnya saleh, orangnya jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Firman Tuhan berkata, Ayub dalam duka yang mendalam, dalam keadaan rasa kehilangan yang luar biasa. Dan tidak berhenti sampai di sana, menunjukkan kesedihannya. Alkitab berkata dia mencukur kepalanya. Rambut biasanya digambarkan sebagai kemuliaan seseorang. Simbol dengan rambut Ayub dicukur, kehilangan kemuliaan pribadinya yang membawa dia pada titik terendah dalam hidupnya. Itu yang menjadi pengalaman Ayub pada saat itu. Dan lebih dari itu Alkitab mengatakan, lalu Ayub sujud menyembah. Dia tunduk hingga wajahnya menyentuh tanah sebagai ekspresi rasa hormat dan tunduk kepada Allah Sang Pencipta. Ini yang Ayub lakukan. Semua kepedihan, rasa duka yang mendalam, semua rasa kehilangan yang paling berat yang pernah dialami oleh Ayub. Dia datang dan dia sujud menyembah kepada Tuhan. Hingga wajahnya menyentuh tanah sebagai bentuk pernyataan yang paling sungguh-sungguh
menghormati Tuhan. Di balik dari semua yang terjadi ini, penghargaannya kepada Tuhan tidak hilang. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dengan pengertian yang lain, Ayub sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ayub sungguh-sungguh sadar semua yang terjadi ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong dia dan membantu dia, kecuali dia datang dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dalam Ayub pasal yang ke-7 yang baru saja kita baca, firman Tuhan berkata, bukankah manusia harus bergumul? Kata bergumul di sini berjuang memenangkan sesuatu. Berjuang untuk mengatasi sesuatu. Berjuang untuk melepaskan diri dari sesuatu yang menekan dalam hidup kita. Di sini Ayub disebutkan bergumul, berjuang di tengah-tengah beratnya tekanan hidup. Karena itu hanya 3 kata yang Ayub gunakan. Hidup itu berat. Hidup ini berat, kata Ayub. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, kemarin saya dapatkan WhatsApp dari seorang teman menunjukkan sebuah peristiwa yang tragis di Italia. Seorang pengusaha yang sukses berhasil, istri dan anak-anaknya kena virus corona dan meninggal dunia. Sendirian dia harus menjalani hidup. Awalnya dia masih berpikir dengan menggunakan akal sehat, semua toh bukan milik saya mungkin. Tapi akhirnya dia tidak bisa menyembunyikan kesedihan dan rasa kehilangan orang-orang yang dia kasihi. Maka naiklah dia di sebuah apartemen yang cukup tinggi. Dan dari ketinggian itu dia berteriak dan berseru kepada orang banyak yang sedang lalu lalang, yang masih dalam keadaan masih banyak orang berada di jalan raya. Orang memandang ke atas dan mendengarkan teriakannya. Dan kemudian dia berkata, saya tidak bisa hidup tanpa mereka, saya harus mengikuti mereka. Akhirnya dia melompat dari atas ketinggian dan dia mati. Karena hidup itu berat. Corona sepertinya sungguh-sungguh telah menjadi tekanan yang begitu kuat di dalam hidupnya. Bahkan dalam hidup kita semua. Ayub berkata manusia harus bergumul di bumi ini. Artinya sepanjang kita berada di bumi ini, kita tidak pernah berhenti menjalani pengalaman yang sulit. Di bumi ini kita berjuang. Di bumi ini kita menghadapi begitu banyaknya tekanan di dalam hidup ini. Saya beberapa waktu bersama dengan anak saya di Surabaya. Saya ikut beberapa pertokoan besar. Waktu saya pergi, sebelum kami pulang dengan istri, beli sesuatu yang menjadi kebutuhan kami. Saya lihat pegawainya semua duduk melamun dan kemudian saya menyempatkan diri dan berbicara dengan mereka. Kenapa kelihatan seperti ini? Dan kemudian berkata mereka kepada saya, Bapak, perusahaan kami ini bangkrut. Perusahaan kami ini akan segera ditutup. Kami akan segera kehilangan pekerjaan. Kami punya tanggungan di rumah, anak istri, dan lain sebagainya. Saya bilang, ya Bapak, Ibu bersabar. Semua toh kita harus tetap hadapi
Tidak mungkin kita lari dari kenyataan ini. Ya, memang gampang kita berbicara seperti itu Bapak. Tapi kami ini yang menghadapi kenyataan itu. Setelah kami nanti akan kehilangan pekerjaan kami di sini. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada akhirnya pertokoan yang besar itu ditutup dan tidak ada kegiatan apa-apa lagi. Akhirnya mereka semua kehilangan pekerjaan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, pengangguran makin menjadi begitu banyak. Kesulitan makin begitu sulit kita prediksi di dalam hidup kita. Dan di sini Ayub berkata, kita ini ibarat seperti orang-orang upahan di hari-hari hidup kita. Seperti orang-orang upahan. Seperti kepada seorang budak yang merindukan naungan, seperti kepada orang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Seorang budak, seorang yang bekerja di bawah kekuasaan seorang tuan atau nyonya yang memerintahnya. Dia harus mengerjakan segala sesuatu, kadang-kadang di luar dari kemampuannya. Kadang-kadang yang dia kerjakan, dia tidak pernah bayangkan itu sebelumnya. Dan untuk itu Ayub berkata, seperti itulah keadaan kita. Seperti orang upahan yang menanti-nantikan upah. Seperti orang upahan yang merindukan naungan. Merindukan adanya suasana yang lebih baik. Dan di sini Ayub berkata, di balik semua cobaan ini, Ayub mengerti bahwa hidup ini berat. Siapa yang berani berkata hidup ini mudah? Kita yang kebetulan lebih beruntung dari orang lain. Mungkin hidup kita lebih baik, usaha kita lebih menjanjikan, tapi tidak berarti bahwa hidup kita menjadi ringan. Salomo pernah berkata, makin berhasil, makin besar kerja dan usaha kita, makin banyak tanggungan kita, makin banyak orang yang harus kita layani. Itu benar. Misalnya Bapak Ibu menjadi pengusaha yang sukses dengan pegawai yang cukup banyak. Sebetulnya sadar atau tidak, mereka yang membantu kita itu menjadi beban kita. Jadi tanggung jawab kita yang harus kita layani. Itu yang terjadi di dalam hidup kita menurut Salomo. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Ayub berkata, hidup itu berat memang. Hidup ini melewati hari-hari yang sulit. Cobaan-cobaan yang sifatnya seringkali menjadi kekuatan yang menekan hidup kita. Namun kita sadar kita menjadikan hidup ini berarti tidak hanya karena kita menghadapi pencobaan. Di balik dari semua cobaan itu kita lihat di sisi yang berbeda. Cobaan itu juga ada artinya buat kita. Cobaan itu ada nilainya buat kita. Saya melihat di sini, yang pertama, ketika kita melewati cobaan atau ujian, kita menjadi rendah hati. Kadang-kadang sulit untuk kita menjadi orang yang rendah hati sebelum kita melewati pengalaman yang sulit. Dalam Ulangan pasal yang ke-8 saya akan baca. Ulangan pasal yang ke-8. Di sana firman Tuhan berkata begini. Ayat yang kedua dan ayat yang ketiga.
Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Yang pasti yang pertama, firman Tuhan berkata, ingatlah akan seluruh perjalanan yang kau lakukan ini karena kehendak Tuhan. Di padang gurun selama 40 tahun, ada tujuan Tuhan di sana. Seperti yang firman Tuhan katakan, dengan maksud merendahkan hatimu. Dan kemudian dalam bahagian ini, ayat yang ketiga, jadi ia merendahkan hatimu. Tuhan merendahkan hati kita. Membuat kita sadar bahwa kita menjalani hidup ini hanya karena anugerah Tuhan. Kita belajar rendah hati. Kita belajar menghormati Tuhan di dalam hidup ini. Kita belajar menghargai Tuhan di dalam hidup ini. Kadang-kadang orang kalau sudah berhasil lupa Tuhan. Tidak menghormati Tuhan. Merasa diri hebat, merasa diri kuat. Dan di sini Tuhan berbicara, saya mencobai kamu. Lewat pengalaman 40 tahun di padang gurun dengan maksud merendahkan hatimu. Dan mencobai untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Jadi di sini mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Tujuannya ialah untuk menguduskan hati kita menjadi hati yang benar di hadapan Tuhan. Pada waktu kita melewati pengalaman yang sulit, di sana baru kelihatan siapa kita yang sesungguhnya. Waktu kita melewati pengalaman yang kelihatannya di luar kemampuan kita, disitulah kelihatan siapa kita yang sebenarnya di dalam hidup ini. Khususnya dalam hubungan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, seringkali kita kurang menampakkan sesuatu yang sesungguhnya pada waktu kita dalam keadaan yang baik-baik. Tapi pada waktu kita susah, baru kelihatan siapa kita yang sebenarnya. Dan yang ketiga, dalam Ulangan pasal 8 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Lewat pencobaan ini pada akhirnya kita sedang diajar Tuhan. Kadang-kadang kita menjadi lebih bijak setelah kita melewati hari-hari yang sulit di dalam hidup ini. Kita menjadi lebih dewasa untuk berbuat yang terbaik setelah kita melewati pengalaman yang sulit. Akhirnya dari semua itu Tuhan hanya berbuat baik. Kata firman Tuhan di dalam ayat yang ke-16. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Supaya direndahkannya hatimu. Dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Rupa-rupanya cara Tuhan membuat kita menjadi yang terbaik. Lewat kita diperhadapkan dengan pencobaan. Saya kutip ayat yang terakhir. Dalam nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saya akan baca untuk kita sama-sama perhatikan.
1 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat yang ketiga, yang saya akan baca bunyinya demikian. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Rupanya pencobaan itu harus menjadi pengalaman yang buat kita harus lebih setia, lebih kuat, lebih dewasa di dalam Tuhan. Saya sungguh berdoa lewat peristiwa virus corona ini kita makin dewasa, kita makin rendah hati, kita makin menghormati Tuhan, kita makin sadar betapa bergantungnya kita kepada Tuhan. Dengan pengertian yang lain, kita ini begitu rapuh dan kita ini tidak ada apa-apanya. Doa saya seperti yang Rasul Paulus katakan, jangan ada orang yang goyah imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Karena kamu tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Kita memang ditentukan untuk melewati semua ini. Supaya kita makin kuat, supaya kita makin dewasa. Kita berdiam diri, semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan lewat firman Tuhan di rumah. Berdoa bersama keluarga. Hubungan antar kita di dalam rumah tangga, dalam keluarga, antara orang tua dan anak, anak dan orang tua. Harusnya hari-hari ini menjadi hubungan yang makin kuat, karena kita bersama-sama setiap saat. Selama ini hubungan kita sepertinya cukup jauh karena kita masing-masing sibuk. Tidak punya kesempatan. Sekarang ini kesempatan kita bangun kembali. Apa yang hilang dalam keluarga kita? Apa yang tidak pernah kita pikirkan? Kita kembali pikirkan sama seperti Ayub. Dia bangun mesbah keluarga. Dia bangun anak-anaknya menjadi anak-anak yang saling mengasihi. Dia bangun anak-anaknya menjadi anak-anak yang harus menghormati Tuhan. Doa saya, mari kita saling mendoakan. Baik kita terus dikuatkan Tuhan melewati hari-hari yang sulit ini. Jangan pernah kalah dan menyerah dengan tantangan yang ada. Tapi kalahkanlah semua tantangan dengan berharap dan bergantung kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Percaya surga tidak diam dengan keadaan kita di bumi seperti ini. Mazmur 31 ayat 1 sampai 25 disebutkan di sana bahwa Allah bekerja di bumi ini. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Bumi ini adalah miliknya. Kita semua adalah miliknya. Percaya kita ada di dalam tangan Tuhan. Kendali Tuhan tidak pernah lepas dalam hidup kita. Kita berdoa Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita. Sampai pada akhirnya kita melihat kemenangan dari pihak Tuhan ada di atas kita sekalian. Tuhan Yesus bersama dengan kita. Tetap semangat, kuat dan setia dengan Tuhan. Jangan ada kata menyerah. Hadapi semua dengan percaya. Yang menyertai kita jauh lebih besar dari corona yang ada di dalam dunia ini. Karena dia adalah Tuhan yang berkuasa dan maha dahsyat. Yang setia menyertai kita dan mengasihi kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa dan kita akan sama-sama memuliakan Tuhan. Aku percaya ada mujizat dan kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mau
Bapa di surga, terima kasih. Hidup itu berat Tuhan. Tapi kami bangga di tengah-tengah beratnya hidup ini, Engkau tidak berdiam diri. Kau hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Surga hadir dalam hidup kami. Karena itu kami tetap bersuka cita di tengah-tengah beratnya hidup itu Tuhan. Karena Engkau menjadi kekuatan kami, menjadi kebanggaan kami Tuhan. Dengan hidup yang berat ini Tuhan, kami belajar menjadi rendah hati. Kami belajar Tuhan, menghormati Tuhan. Karena kami tahu pada akhirnya hanya Tuhanlah di tempat kami berlari, tempat kami mengadu. Terima kasih Tuhan. Dengan beratnya hidup ini Tuhan, kami belajar menjadi kuat, kami belajar menjadi bijak, kami belajar menjadi yang terbaik. Engkau akan menyaksikan siapa kami yang sesungguhnya lewat hidup yang berat ini Tuhan. Kami mohon kekuatan dari Tuhan supaya kami tetap menjadi yang terbaik di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih. Berkati anak-anak-Mu yang saat ini dalam keadaan berdiam diri di rumah kami masing-masing. Lewat keadaan ini, jadikan kami keluarga-keluarga yang saleh. Keluarga-keluarga yang saling menguatkan, saling mengasihi. Jadikan kami keluarga-keluarga yang bijak. Terima kasih Tuhan, memberkati semua persekutuan keluarga kami dimanapun kami berada. Bapa, kami percaya firman-Mu berkata semua ada waktunya. Virus corona ini tidak akan menjadi kekuatan yang melebihi kekuatan Tuhan. Kami percaya ada waktunya dia akan berakhir Tuhan. Ada waktunya dia tidak akan bisa lagi mengganggu ketenangan hidup kami. Kami percaya di dalam nama Yesus Kristus, kami semua akan dilindungi oleh Tuhan. Percaya tidak akan ada jemaat kami, anak-anak Tuhan yang percaya, yang menjadi korban dari virus corona karena pembelaan Tuhan. Lindungi kami, jaga kami Tuhan dari rumah tangga ke rumah tangga. Hibur dan kuatkan, teguhkan iman percaya kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam pimpinan penggembalaanmu yang sempurna kami letakkan seluruh hidup dan kerja kami. Biarkan kami berdiam diri, tapi kami terus membangun hubungan terbaik kami dengan Tuhan dan keluarga kami. Kami belajar yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami mengucap syukur. Dan sekarang saudara-saudara, biarlah kita terima anugerah berkat dari Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah ibadah kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kita akan bergabung kembali dengan Radio Suara Pengharapan 90,2 FM. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapak Ibu Jemaat GBI Matawai, untuk Jumat Agung kita tetap ibadah dalam bentuk live streaming dan Bapak Ibu bisa mengambil roti dan anggur yang sudah kami sediakan di gereja. Di sini ada Bapak Pendeta Lukas Kuato siap melayani Bapak Ibu setiap saat. Dan nanti kami akan pandu perjamuan kudus ini di rumah Bapak Ibu masing-masing, dipandu lewat pelayanan dari gereja ini dalam bentuk live streaming. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu tetap kita ambil bagian dalam perjamuan kudus. Sama juga nanti dengan Paskah tetap kita layani. Ya. Ini untuk Bapak Ibu ketahui. Doa kami Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Amin. Shalom.